Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa dan sahabat-sahabat semua yang hadir pada dialog interaktif atau seminar ini, kita kembali berjumpa dalam rangka diskusi tentang masalah Papua Persatuan dan COVID-19. Ini ada 3 poin penting atau 3 narasi penting yang sangat saling terkait semua. Hadirin yang saya hormati, baru-baru ini kita sedang disibukkan dengan, bahkan sampai hari ini, kita sedang dilanda musibah, apa yang disebut dengan COVID-19. Nah, sejak pada bulan Maret yang lalu sampai bulan Juni kemarin, sampai bulan Juli saat ini, bahkan kita semua, hampir semua pihak termasuk pemerintah tentunya, itu fokus kepada bagaimana penyelesaian, pencegahan, mitigasi terkait dengan masalah wabah COVID-19 ini. Namun di sisi lain kita juga mungkin agak sedikit lupa bahwa jadi COVID-19 ini berdampak kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang dari Papua, yang kebetulan juga mereka bermukim di Kota Kendari. Nah, artinya bahwa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita. Jadi untuk saat ini mengawali diskusi kita pada hari ini, pada sore kali ini, kita akan mendengarkan dua narasumber penting atau dua narasumber utama kita. Yang pertama nanti narasumber kita dari Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Nur Arafah, MSc. Kemudian yang kedua adalah Kepala Kesbang Pol Sulawesi Tenggara, dalam hal ini oleh Kakanda Pak Rindringi, SC, MSI. Nah, sebelum nanti mereka berdua memberikan materi kepada kita semua, tentunya di tengah-tengah kita juga ada bintang tamu dari adik-adik kita yang tercinta dari Nana Papua. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Grace Tilda Lolden. Ini mahasiswa UHO dan sudah sarjana, alhamdulillah dalam waktu hanya 3 tahun 8 bulan menyelesaikan studi S1-nya. Mahasiswa Papua yang juga merupakan bagian kemarin ya hidup di Kendari dalam kondisi suasana wabah COVID-19. Yang kedua, mahasiswa Papua yang kita persilakan untuk memberikan testimoninya adalah adik kita Bastian Imbiri. Ini adalah mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Papua di Kota Kendari. Jadi ada beberapa mahasiswa Papua yang kuliah di Kendari, salah satunya di UHO dan di antaranya UHO dan Unsultra. Nah, Bastian ini pernah menjadi Ketua Himpunan, dan tentunya mereka berdua terlebih dahulu kita dengarkan Pak Warek dan Pak Kepala Kesbang. Terlebih dahulu kita dengarkan dulu curhatan mereka bagaimana aktivitas adik-adik kita dari Papua selama mereka masa pandemi COVID-19 ini berada di Kendari. Yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana mereka mengadaptasikan dirinya dengan pola-pola perubahan yang terjadi, misalnya sistem pembelajaran online, kemudian tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang lain sekitarnya, harus tetap mengurung diri dan tinggal di rumah, di asrama. Nah, itu bagaimana sebetulnya kondisi perasaan dan aktivitas teman-teman kita atau adik-adik kita dari Papua ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kita bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu sebelum saya melangkah kepada Pak Dr. Nur Arafah dan Pak Parindringi, terlebih dahulu saya persilakan kepada Grace Tilda Lolden untuk memberikan testimoninya atau
cerita-ceritanya berkaitan dengan bagaimana aktivitas anak-anak Papua selama masa pandemi dari bulan Maret yang lalu sampai saat ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menceritakan apa kami anak-anak Papua rasakan selama COVID ini. Jadi di yang terjadi selama COVID-19 ini yang kami rasakan itu mungkin berbeda ya dengan hari-hari sebelumnya yang sebelum terjadi COVID-19 ini. Karena di sini juga mungkin kami merasa sulit ya untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami tinggal di kos saja dan juga mendapatkan uang saku dari orang tua itu makin berkurang karena di sana juga ditutup semua fasilitas sekolah, kantor, bank. Jadi itu menjadi persoalan yang kami hadapi. Dan juga ketika masa pandemi ini, mungkin kami berterima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah membantu kami juga memberi bantuan, dan juga pengelola bidik misi afirmasi yang telah memberikan kami bantuan juga, dan Polda Sulawesi Tenggara. Itu bantuan itu sangat-sangat sekali membantu kami dalam masa pandemi ini. Karena yang tadi saya bilang, kami sulit untuk mendapatkan uang atau kiriman. Mendapatkan, tapi itu kayaknya itu tidak seperti biasanya, paling sedikit saja. Jadi bagaimana kami bisa hemat sehemat-hemat mungkin, dan juga saling membantu satu sama yang lain. Jadi itu yang kami rasakan di Kota Kendari, dan juga kami juga yang teman-teman mahasiswa yang lainnya itu, mereka juga merasa kesulitan ketika perkuliahan online, karena ketika kuliah online itu sulitnya itu juga ketika kehabisan data. Nah, itu juga menjadi salah satu problem yang terjadi juga bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi perasaan kami ketika masa pandemi ini ya mungkin berbeda dengan perasaan-perasaan situasi yang biasanya. Jadi sangat-sangat berbeda. Tetapi bantuan yang diberikan oleh pemerintah, yang saya sebutkan pemerintah, pengelola bidik misi afirmasi, dan Polda Sultra itu sangat-sangat membantu kami. Jadi saya sebagai wakil atau alumni mahasiswa Papua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga pihak ini yang telah membantu kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang telah dibantu itu menjadi berkat bagi kami dan juga semuanya. Jadi itu yang kami rasakan, ada kesulitannya juga, tapi ada hikmat di balik semua ini. Itu membuat kami belajar untuk selalu bersabar. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Grace Tilda. Ini sebentar lagi Tilda ini kembali ke Papua besok ya. Naik kapal laut katanya 4 hari 4 malam. Pesawat Pak, besok. Oh, pesawat ya? Ya. Karena informasi saya dapat katanya awalnya naik kapal laut. Mudah-mudahan kembali ke Papua, ini kan sudah sarjana, kembali mengabdi dan membangun daerah Papua ya. Kami doakan sebagai pembina bidik misi dan afirmasi Papua, kami doakan agar tidak nanti kembali cepat mendapatkan pekerjaan dan bisa kembali membangun masyarakat di Papua. Selanjutnya saya persilakan saudara adik saya, Bastian Imbiri, mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Papua, untuk menyampaikan testimoni yang kedua dari perwakilan anak Papua. Dengan ini saya persilakan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak WR3, Bapak Dr. Nur Arafa, Bapak Kepala Kesbangpol, Bapak Pareringing, dan Bapak Kepala Pengelola Afirmasi Bidik Misi Papua Barat, Bapak Pendaisak. Jadi langsung saja, selama masa pandemi ini memang semua berubah total. Dan itu dirasakan oleh bukan hanya kami, tapi seluruh orang yang ada di Republik Indonesia ini. Dan ketika masa pandemik ini terjadi, terus dilakukanlah pembatasan sosial berskala besar, aktivitas-aktivitas masyarakat maupun mahasiswa yang dulunya berjalan baik, semua ditiadakan dan dilakukan di dalam rumah. Itu membuat kami mahasiswa, contoh macam ketika sudah dibatasi untuk kuliah secara langsung dan harus kuliah secara online, itu kami kaget dan banyak teman-teman yang belum tahu akan hal itu, belum tahu akan perkuliahan online ini seperti apa nantinya. Jadi ketika mulai belajar tentang perkuliahan online ini memang agak begitu rumit, butuh waktu beberapa minggu ke depan untuk mengetahui cara melakukan aplikasi Zoom ini atau aplikasi-aplikasi yang lain. Dan ketika teman-teman sudah mengetahui akan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk perkuliahan online, teman-teman juga terkendala dalam biaya. Kan kuliah online ini harus membutuhkan biaya, paket data, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hambatan dalam teman-teman mahasiswa. Dan ketika dilakukannya pembatasan sosial berskala besar di beberapa provinsi, memang ada sempat kepikiran untuk teman-teman mahasiswa ini, ada beberapa yang sempat ingin pulang. Tapi akses di Papua itu sudah ditutup, sehingga mau pulang itu tidak mungkin. Terpaksa teman-teman yang ingin pulang ini terpaksa bertahan di Kota Kendari. Dan selama kita bertahan di Kota Kendari ini, memang kita mengalami berbagai kesulitan lewat, yang pertama itu mungkin dalam faktor ekonomi, faktor makan dan minum teman-teman setiap hari, dan juga perkuliahan online ini. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan teman-teman dalam himpunan, semua itu kita boleh lalui bersama. Karena ada moto kita dalam organisasi HMP, Himpunan Mahasiswa Papua, itu satu untuk semua, semua untuk satu. Apa yang dirasakan satu orang, kita semua merasakan secara bersama-sama. Dan yang berikut, dalam hal ekonomi, faktor ekonomi kita ini namanya perantau ya. Kita sebagai mahasiswa Papua, kita merantau dari Papua kemari, tinggal di Kendari, terus pasti ada saja masalah ekonomi, entah itu uang untuk kos dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah lewat pemerintah Kota Kendari dapat membantu bahan pokok makanan untuk teman-teman mahasiswa yang berada di Kota Kendari. Jadi saya selaku mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Papua mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Kendari, khususnya wali kota yang telah membantu teman-teman mahasiswa melalui bahan makanan yang telah diantar ke sekretariat kami, sehingga kami dapat membagikannya kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Dan juga berterima kasih kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melalui Bapak Dirut Intel Polda yang telah membantu kami juga. Terus saya berterima kasih juga kepada Bapak Pendaisak selaku Kepala Asrama, Kepala Pengelola Bidik Misi dan Afirmasi Papua Barat yang telah membantu kami dengan beberapa bahan makanan yang telah diantar. Terus tak lupa juga saya berterima kasih kepada pihak universitas, BEM, dan organisasi-organisasi yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menyempatkan diri
untuk dapat membantu kami melalui proses bahan pangan yang telah diantarkan kepada kami. Kami juga selaku mahasiswa yang ada di Kota Kendari ini, mahasiswa Papua, sudah seringkali kami bertemu dan sudah saling mengingatkan agar teman-teman Papua ini menjaga kesehatan dan mengikuti protokol pemerintah yang sudah dianjurkan. Ketika keluar harus menggunakan masker, ketika keluar pulang harus cuci tangan dan lain sebagainya, agar teman-teman Papua yang berada di Sultra ini terhindar dari bahaya COVID atau tidak terkena corona. Dan puji Tuhan sampai saat ini anggota kami mahasiswa Papua yang ada di Kota Kendari ini semua masih sehat, tidak ada satupun yang terkena corona, dan proses perkuliahan juga sudah berjalan seperti biasanya kembali. Teman-teman yang mau seminar hasil, proposal, dan lain sebagainya juga sudah kembali berjalan seperti biasanya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan. Terima kasih, Bastian. Dan saya kira apa yang sudah disampaikan, testimoni yang sudah disampaikan oleh dua perwakilan adik kita dari mahasiswa Papua tadi bisa dengarkan oleh utamanya dari Kepala Kesbangpol, begitu pula pimpinan kita dari Unhalu, UHO, Bapak Dr. Nur Arafah. Saya sendiri selain sebagai Ketua Pengelola Bidik Misi, kemarin ada kerjasama sebagai Ketua Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara, dapat bantuan dari Kepala Kesbang, itu sudah kita salurkan juga. Mudah-mudahan vitamin masih ada ya, nanti kita bisa salurkan lagi sama adik-adik dari mahasiswa Papua. Baik, para hadirin sekalian saya hormati. Selanjutnya nanti kita masuk sesi materi. Pertama nanti itu Bapak dari Kesbangpol, Kepala Kesatuan Bangsa, akan memberikan materi bagaimana merawat persatuan dan kesatuan bangsa di masa pandemi COVID-19 dan harapan-harapan beliau terkait dengan keberadaan anak-anak Papua di Kota Kendari. Yang kedua, Bapak Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Nur Arafah, akan memberikan materi terkait dengan keberadaan afirmasi adik dalam mendorong akselerasi pembangunan sumber daya manusia Papua dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi bagaimana sih peran-peran pemerintah mengadakan afirmasi adik ini dalam rangka menciptakan sumber daya manusia khususnya bagi mahasiswa anak-anak dari Papua. Saya kira itu materi yang akan kita dengarkan nanti, dan di tengah-tengah kita juga sebagai peserta, terima kasih Pak Asfayadin dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. Begitu pula dari Ketua Lakpesdam, Pak Dr. Idaman juga terima kasih. Dan ada beberapa anak-anak Papua yang hadir di Zoom ini. Selamat datang. Terima kasih adik-adik sekalian. Semoga tetap kita bersinergi, jangan sungkan-sungkan datang di asrama untuk diskusi dengan kami kalau ada kendala-kendala selama kuliah. Ada yang lagi di kebun ini saya lihat, ya, anak Papua lagi di kebun. Oke, selamat bertugas ya, mungkin lagi praktik ini di kebun. Tapi memang banyak anak-anak Papua yang berkebun di sini, minta tanah untuk menanam apa saja untuk kebutuhan hidup mereka. Saya kira itu merupakan bagian-bagian untuk bertahan hidup mereka di Kota Kendari. Selanjutnya saya persilakan pertama kali Bapak Dr. Nur Arafah, Haji Nur Arafah untuk memberikan materinya terkait dengan afirmasi dikti hubungannya dengan pembangunan sumber daya manusia untuk daerah Papua. Dengan ini disilakan Pak. Ya, terima kasih. Terdengar Pak? Silakan Pak. Dengar ya? Ya, didengar Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat sore Pak. Yang saya hormati Kepala Pengelola Bidik Misi, adik-adik mahasiswa dan seluruh peserta yang saya banggakan. Tadi kita sudah mendengar tentang testimoni dari dua mahasiswa kita, atau dua mahasiswa, satu mantan mahasiswa ya.
sudah mahasiswa gitu, sudah alumni gitu ya. Tentang pengalaman hidup dan bagaimana mereka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan mereka di Kendari dan bagaimana mereka menyesuaikan dengan kehidupan yang sulit gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi apa yang kita dengar, saya nanti akan menjabarkan dalam perspektif ya namanya akademik ya, tentang tadi apa yang disampaikan gitu ya. Mengenai bagaimana kita membangun adaptasi ya dalam merawat persatuan. Tentu kaitannya dengan keberadaan mahasiswa kita gitu ya. Tapi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa saat ini mahasiswa Universitas Haloleo ya sekarang ini tidak kurang dari lebih 10.000 beasiswa ya yang ya, jadi pemberitahuan tadi pagi itu ya, bahwa sekarang kita lebih dari 10.000 beasiswa yang disalurkan oleh Universitas Haloleo kepada seluruh mahasiswa Universitas Haloleo. Kalau saya totalkan biayanya itu sekarang lebih 150 miliar ya. Jadi biaya inilah yang nanti akan banyak membantu mahasiswa kita ya. Jadi untuk tahun ini kita kira-kira 150 miliar atau lebih ya. Saya belum menghitung dengan beasiswa KIP untuk mahasiswa tahun 2020. Karena kita kemarin sudah mendapat kuota kalau tidak salah 4.000-an ya untuk mahasiswa lama angkatan 2019, 2018 dan 2017. Di samping juga beasiswa-beasiswa yang lain yang selama ini dikelola oleh Universitas Haloleo. Ya, kalau tahun lalu itu sekitar 100 miliar. Sekarang tahun ini sekitar 150 miliar. Kalau kita tambah dengan yang 2020 kira-kira 175 miliar. Jadi banyak sekali sumbangan Universitas Haloleo untuk membantu kebutuhan mahasiswa di dalam menempuh pendidikan di Universitas Haloleo. Itu pertama kita syukuri. Artinya dukungan Pak Rektor dalam hal ini sangat besar kepada mahasiswa. Nah, saya ingin memulai dulu tentang COVID gitu ya. Jadi kalau kita bicara COVID, ini adalah bahagian dari perubahan yang kita hadapi. Ya. Jadi kalau kita bicara adaptasi, berarti kita berbicara tentang perubahan-perubahan. Perubahan itu bisa datang pada dua hal. Ada yang datang secara tiba-tiba, inilah COVID ini. Ada juga sebetulnya tanpa kita sadari, itu yang namanya datang secara gradual. Makanya ada yang mengatakan bahwa sebetulnya dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu. Nah, oleh karena itu bahwa orang yang survive dalam perubahan itu adalah bukan orang yang kuat, tapi adalah orang yang mampu beradaptasi. Ya. Nah, oleh karena itu, sekarang perubahan-perubahan apa yang kita hadapi sehari-hari, baik tadi yang secara tiba-tiba di masa COVID seperti ini yang kita rasakan, maupun perubahan-perubahan mungkin yang kita tidak sadari gitu. Ya, kenapa saya mau bicara ini? Karena banyak sekali orang terpaku kepada suatu sistem kehidupannya, padahal perubahan itu terjadi. Ya, itulah yang menjelaskan kenapa banyak masyarakat mengalami kemunduran, mengalami keterbelakangan karena tidak menyadari bahwa sebetulnya dunia ini terus berubah gitu. Sementara dirinya komunitas tidak berubah itu. Nah, ada 4 tahapan terjadinya transformasi yang menyebabkan perubahan itu. Yang pertama itu adalah masuknya budaya luar. Mau tidak mau kita tidak mungkin menutup diri dari kehidupan komunitas nasional kita, komunitas regional, dan komunitas global. Itu tidak mungkin gitu. Makanya suatu saat identitas administrasi kehidupan kita ini barangkali sudah akan semakin sederhana gitu. Ya buktinya sekarang kita bisa dengan orang Papua, ada orang Jakarta, dengan orang Amerika, kita bisa berkomunikasi tatap muka dalam satu waktu. Ini adalah konsekuensi dari sebuah transformasi masuknya budaya luar. Sehingga komunikasi global dan tata nilai itu semua berubah. Kemudian yang kedua adalah transformasi yang mengakibatkan terjadinya meningkatnya kreativitas intelektual. Kita sadar atau tidak, sebagai mahasiswa itu adalah bagian dari kita
upaya kita untuk meningkatkan kreativitas intelektual kita. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya tekanan gitu. Ya, tekanan dari luar. Tekanan dari luar ini banyak macam ya. Tekanan ini sebetulnya secara sederhana bisa kita maknai sebagai suatu masalah gitu. Tidak ada orang hidup tanpa masalah gitu. Maka tugas kita adalah menghadapi masalah itu dan kita menyelesaikan masalah itu. Ya, itulah yang menyebabkan orang terjadinya migrasi, teknologi baru, gitu ya. Tadi Bastian mengatakan bahwa kita pada akhirnya harus belajar Zoom. Itu bukan hanya Bastian, saya juga baru belajar juga banyak hal tentang teknologi. Ini adalah bagian dari tekanan yang diakibatkan oleh adanya pandemik ini, gitu. Sehingga harus kita belajar semua tentang teknologi. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah adanya perubahan dari dalam. Ya. Kita harus menyadari bahwa perubahan dari anak adik-adik kita, ya, mahasiswa datang dari berbagai kampung, datang dari Papua, ini juga adalah bagian dari upaya untuk melakukan perubahan terhadap masa depan, gitu. Artinya bahwa kita sangat bersyukur adanya sebuah kesadaran, ya, dari orang-orang di kampung untuk datang bersekolah karena masa depan itu hanya bisa dirubah dengan adanya motivasi untuk berubah dari dalam. Saya masih ingat saya waktu kecil, waktu SD di kampung, itu guru-guru itu mencari anak muridnya di kampung-kampung gitu. Ya, makanya tidak heran kalau teman-teman kita di kelas 1 itu berkumis, kelas 1 sudah berkumis gitu. Karena ini adalah bagian perubahan dari dalam gitu. Karena saya menghimbau kepada adik-adik mahasiswa khususnya Papua, gelorakan ini ya, teman-teman di kampung-kampung kita, bahwa masa depan itu terus bergerak. Kita tidak mungkin statis dengan kehidupan kita kalau kita tidak lakukan perubahan-perubahan dari dalam. Transformasi tadi yang saya katakan 1 sampai 3, ini adalah keniscayaan yang terus terjadi. Maka harus kita jawab dengan semangat kita untuk melakukan pembenahan dari dalam. Salah satunya adalah bagaimana kita datang bersekolah. Nah, perubahan itulah yang menyebabkan tadi saya katakan bahwa orang yang survive tadi dengan perubahan adalah orang yang mampu beradaptasi, ya. Sekarang pertanyaannya atas penyesuaian seperti apa yang harus dilakukan oleh kita semua, oleh para mahasiswa. Alam selalu mengajarkan kepada kita sebetulnya banyak sekali kearifan yang tentu dalam ilmu pengetahuan itu yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, seperti apa? Misalnya dalam teori ekologi dikatakan begini. Kestabilan ekosistem ya, itu sangat tergantung pada penyusun ekosistem itu. Makin beragam ekosistem, maka makin stabil ekosistem itu. Artinya apa? Memberi pelajaran kepada kita bahwa persatuan itu adalah hal yang harus terjadi gitu. Yang harus kita lakukan. Tapi tadi contoh Grace tadi ya, bagaimana susahnya ketika berhubungan dengan orang tua, biaya hidupnya ketika semua lockdown misalnya, bank tutup, akses transport, akses kemana-mana susah gitu kan. Artinya bahwa kalau dia tidak bersatu tadi sesuai moto tadi yang disampaikan ke Pak Bastian tadi, maka akan susah hidup gitu. Itu. Artinya bahwa kita sebagai komunitas bangsa itu kita harus merawat ini. Kenapa? Karena kapan ini tidak terjadi, ini maka akan susah kehidupan gitu. Karena kehidupan kita itu kan tidak hanya disuplai karena ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan. Kita juga butuh komoditi yang lain gitu. Kita butuh kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan itu tidak mungkin diri kita yang bisa menyediakan gitu. Misalnya pulsa. Bayangkan kalau tidak ada penjual pulsa, kita mau bikin apa di dalam kehidupan COVID seperti pandemi sekarang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita butuh orang lain gitu. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Makanya ada sering kata-kata bijak orang-orang dulu itu bahwa bersatu tidak melebur. Artinya sebetulnya kita bersatu tapi nilai-nilai budaya masing-masing orang, masing-masing daerah silakan saja sesuai ya. Namun juga berpencar tidak berantara. Artinya bahwa walaupun Anda ada di sana, kami ada di sini atau di mana-mana, tapi kita adalah bagian yang saling membutuhkan gitu. Ya.
Jadi artinya bahwa adaptasi yang harus kita bangun adalah bagaimana kita memperkuat persatuan kita. Kemudian yang kedua adalah ada yang kita namakan dengan dalam sebuah teori perubahan sosial, ya, itu dikatakan bahwa perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Masyarakat itu akan terus bergerak secara dinamis, ya. Yang berubah itu adalah terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi. Contoh misalnya begini, kalau dulu di kampung saya ada namanya lembaga adat, itu sama dengan pemerintah sekarang gitu. Tetapi memang karena keadaan dan tuntutan interaksi dan dinamika manusia, ya, maka pelan-pelan struktur adat berubah menjadi pemerintah desa. Kemudian fungsinya juga mulai berubah. Saya tidak tahu ke depan juga nanti akan seperti apa dalam suatu struktur kita begitu, ya. Artinya apa? Bahwa dinamika, ya, dinamika perubahan interaksi manusia itu harus menjadi keniscayaan. Artinya konsekuensinya adalah apa? Kemampuan intelektual kita, adaptasi intelektual kita, peningkatan kapasitas intelektual kita itu adalah bagian yang tidak bisa kita tawar gitu. Ya. Artinya bahwa hanya orang-orang yang bisa mempunyai kompetensi, mempunyai akademik yang bagus, mempunyai keterampilan, mempunyai sifat-sifat kepribadian yang baik, jujur, disiplin dan sebagainya. Itulah nanti yang akan berhasil di dalam perubahan itu, dalam perubahan yang kita hadapi gitu. Ya. Ada yang mengatakan begini, pintar itu cukup, saya katakan tidak gitu. Hasil survei pada orang-orang yang berhasil di seluruh dunia, 87% itu karena kompetensi kepribadian, kejujuran, kedisiplinan, gitu ya, komunikasi yang baik, ya. Karena apa? Orang pintar banyak, tapi orang yang baik, nah itu yang perlu kita. Dan orang jahat pun pasti butuh orang yang baik, gitu. Itu apalagi orang baik. Nah seperti itu. Artinya bahwa penyesuaian kita adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas intelektual kita. Bahwa pilihannya kita berkompetisi, silakan. Pilihannya kita kerjasama itu silakan gitu. Karena memang kalau kita mau maju, ya dua itu, kompetisi dan kerjasama. Tentu kan kompetisinya dalam arti sehat. Karena setiap sebuah kemajuan pasti ada tantangan. Salah satu unsur menghadapi tantangan itu adalah kompetisi. Ya. Tapi untuk menghadapi kompetisi tentu kooperatif kerjasama diperlukan. Kemudian adaptasi yang ketiga yang paling penting adalah penguatan nilai-nilai sosial. Kita sangat bersyukur adik-adik Papua ini di tengah keterbatasan dan juga saya kira komunitas-komunitas mahasiswa yang lain itu mereka masih mampu tadi dikatakan bahwa di asrama itu jadi pusat aktivitas sosial mereka di zaman Covid. Ini adalah hal yang positif. Makanya saya juga berterima kasih kepada Pak Pendai selaku ketua pengelola bahwa jadikanlah asrama-asrama itu sebagai pusat-pusat komunitas, pusat-pusat aktivitas sebuah kelompok-kelompok kecil gitu. Itu supaya bernilai positif, maka kita isi dengan berbagai hal. Kita isi kajian ilmiah, kita isi sosialisasi, ya, macam-macam gitu ya, untuk merawat nilai-nilai ini. Karena kita tahu bahwa kita bisa memelihara nilai-nilai kita, nilai-nilai budaya, ya, nilai-nilai ideologi kita. Kalau struktur sosial ini harus kuat, ya. Ingat, mempertahankan sebuah ideologi, mempertahankan sebuah pandangan-pandangan hidup yang baik, ya, itu harus kita memperkuat struktur. Karena apa? Tadi pengaruh ekonomi, pengaruh pengaruh sosial, pengaruh politik ini akan terus berpengaruh. Ini tidak mungkin kita elakkan. Tetapi nilai ini akan terus bertahan. Ya, nilai-nilai positif, ideologi akan terus bertahan kalau struktur sosial itu kita bisa pelihara. Apa itu struktur sosial? Ya, adalah misalnya kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, sistem pemerintahan kita ini harus kuat, harus dipercaya begitu. Sehingga ini akan bisa, karena ini yang bisa membentengi atau bisa mengendalikan pengaruh-pengaruh luar sehingga tidak mempengaruhi nilai-nilai yang kita bangun. Terakhir adalah bagaimana dengan kita afirmasi pendidikan. Saya ingin berharap sebetulnya kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah agar terus mendorong program afirmasi pendidikan tinggi ini. Masing-masing daerah
ya atau pemerintah pusat itu terus memberikan kuota yang banyak kepada daerah-daerah yang masih membutuhkan pengembangan sumber daya agar mereka ini bisa terus bersekolah. Bisa di samping ada akses juga mereka bisa terbantu biayanya gitu. Jadi bukan hanya di UHO, tapi mereka bisa masuk juga di perguruan tinggi yang maju ya, yang di UI, di IPB dan semua. Saya kira kita tidak lupa bahwa banyak putra-putra Papua ini yang menjadi peserta-peserta di Olimpiade yang kalau tidak salah dibina oleh Pak Yohanes ya, Pak Yohanes Surya. Ini adalah sebuah potensi. Jadi sebetulnya yang kita harus bangun ini adalah kesempatan. Salah satu kesempatan itu adalah di program afirmasi ini. Tentu juga pemerintah daerah saya berharap juga kepada adik-adik kita dari Papua untuk mendorong pemerintah daerahnya begitu. Papua ini banyak sekali dana otsus, banyak juga dana dari APBD-nya. Inilah harus kita manfaatkan untuk pengembangan sumber daya. Ingat Jepang bisa survive itu karena bicara tentang SDM. Korea Selatan juga begitu, ya. Jadi memang kuncinya adalah kalau kita ingin membangun negara ini, membangun dunia ini, maka SDM harus dibangun. Supaya SDM juga bisa terbangun, maka akses dan akses pendidikan harus dibuka. Ya, dibukalah kepada semua pihak. Tentu juga bukan hanya dari Papua, kan kita tahu bahwa banyak sudut-sudut pelosok di Indonesia ini, terutama di Sulawesi Tenggara masih banyak juga yang akses pendidikannya juga yang harus perlu kita dorong. Karena ingat, pendidikan sekarang bukan hanya sekedar sampai SMA, tapi juga harus sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun kita harus dorong juga S2 dengan S3. Ya. Terakhir saya juga ingin mau sampaikan bahwa sekarang tentu pertanyaannya lebih lanjut adalah bagaimana adik-adik semua ini ya mau bersemangat ya, mau bersemangat semangat menuntut pendidikan gitu ya. Karena saya kira untuk UHO kita sangat respect, kita sangat welcome terhadap mahasiswa dari seluruh Indonesia, terutama adik-adik Papua. Sebagaimana pernah dulu pada saat diskusi sebelumnya bahwa demografi, geografis Papua dengan Sulawesi Tenggara itu mirip. Ya. Kalau mau silakan adik-adik Papua jalan-jalan di bagian Sulawesi Tenggara kepulauan. Kalian akan menemukan Papua di sana. Karena baik historis kita maupun demografi kita, apalagi geografi kita banyak kemiripan. Jadi saya kira menyesuaikan di Sulawesi Tenggara terasa ada di tanah Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wertiga. Tanpa berbasa-basi lagi untuk mengingat waktu semakin berjalan, langsung saja saya persilakan kepada Kepala Kesbangpol Sulawesi Tenggara, dalam hal ini dalam pemerintah Sulawesi Tenggara, untuk memberikan materi terkait dengan pentingnya merawat persatuan kesatuan bangsa di tengah pandemi, termasuk bagaimana kita membudayakan gotong royong di tengah pandemi COVID-19. Dengan ini waktu kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan. Dengar ya? Halo? Dengar, Pak. Oh, siap. Terima kasih. Tentu yang pertama yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan saya Bapak Wakil Rektor 3 Pak Dr. Nur. Selamat sore Pak. Yang terhormat saudara saya selaku moderator dan juga ketua lembaga Bidimisi ya. Ya, yang telah memandu acara, terkhusus yang saya hormati dan yang saya cintai seluruh adinda saya yang tergabung di dalam kegiatan sore hari ini yang terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Papua yang ada di Sulawesi Tenggara. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait daripada agenda pertemuan kita pada sore hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Nur terkait situasi dan kondisi proses belajar mengajar di dalam pandemi COVID-19 ini. Dan itu sudah diurai dengan jelas oleh beliau
seperti apa hal-hal atau kemungkinan serta pandangan-pandangan yang akan kita lakukan khususnya sebagai anak bangsa. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal sesuai dengan paparan yang diberikan kepada kami juga ingin menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh adinda kita tadi berdua. Yang pertama dari Grace ya, di mana beliau tadi sudah menyampaikan juga beberapa hal terkait keberadaan adinda Grace selama berada di Sulawesi Tenggara dan terutama di dalam kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi memang di dalam pandemi COVID-19 ini sebenarnya semua orang berdampak ya. Bukan cuma masyarakat yang kecil atau organisasi tertentu atau masyarakat tertentu yang terdampak, tapi semua komponen yang ada di Sulawesi Tenggara bahkan di dunia ini terdampak. Tetapi mungkin perlakuannya beda-beda ya, dampaknya juga beda-beda. Nah, yang berikut juga adinda kami tadi dari Bastian ya, adinda keluarga dan saudara kita dari mahasiswa Papua juga mau menyampaikan beberapa hal terkait daripada situasi dan kondisi yang kita sama-sama rasakan dan alami di dalam menghadapi COVID-19. Nah, alhamdulillah kemarin pada saat penetapan status bencana non alam oleh pemerintah Republik Indonesia melalui gugus tugas nasional yang diterjemahkan sampai dengan gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten, di mana kita menyandang status ya tanggap darurat atau bencana non alam di dalam penanganan COVID-19, sehingga semua pola hidup kita ya, semua kegiatan-kegiatan kita otomatis berubah dengan situasi yang biasa normal kita lakukan, sehingga ini tentu berdampak kepada kita sekalian ya, baik itu pemerintah, dunia usaha, di kalangan akademisi, dan juga sampai dengan organisasi dan lembaga-lembaga tertentu yang ada di dunia ini, dan terkhusus kita yang ada di Republik Indonesia, dan terkhusus lagi kita yang ada di Sulawesi Tenggara. Terkait dengan kegiatan kita pada sore ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Tenggara mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana mendapatkan amanah pada sore ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana sih merawat persatuan dan kesatuan bangsa di masa pandemi COVID-19. Tentu di dalam bagaimana kita merawat persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak terlepas dari tanggung jawab kita bersama. Ya. Tanggung jawab antara pemerintah, tanggung jawab antara semua lembaga yang ada di bangsa ini, ya, khususnya kita ada di Sulawesi Tenggara, bagaimana kerjasama antara pemerintah, Forkopimda, lembaga organisasi, teman-teman akademisi, universitas yang ada di Sulawesi Tenggara, itu kita sama-sama bahu-membahu untuk bagaimana sama-sama kita mengatasi ya bencana non alam yang kita alami, tentu dengan merawat persatuan dan kesatuan itu sendiri. Jangan kita terpecah belah karena hanya mendengarkan isu-isu sepihak ya. Apalagi memang di dalam situasi dan kondisi bencana non alam seperti ini, memang kecenderungan kita semua masyarakat itu kecenderungannya sensitif ya, mendengarkan berita-berita yang hoax ya, atau berita-berita yang tidak jelas. Bahkan beberapa kejadian di bulan pertama, bulan kedua sampai triwulan ketiga di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, masih ada saja juga sebagian kelompok atau masyarakat atau individu ya yang membuat kegaduhan ya, atau membuat situasi bangsa kita ini menjadi tidak jelas, seperti memberikan informasi yang tidak jelas, berita hoax, dan alhamdulillah itu sudah ditangani oleh teman-teman kita yang mempunyai kewenangan untuk menindaki oknum-oknum atau masyarakat itu. Nah, di dalam konteks bagaimana kita merawat persatuan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kami setiap saat melakukan pertemuan bersama dengan teman-teman Forkopimda, termasuk juga dengan teman-teman akademisi atau para universitas atau sekolah-sekolah tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara, untuk bagaimana kita bisa tetap solid ya di dalam melaksanakan semua tugas kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di negeri ini. Sehingga
Pemprov Sultra melalui Badan Kesbangpol, kami berdiskusi, mengadakan pertemuan dengan Forkopimda, dengan tokoh masyarakat, bahkan dengan forum kerukunan umat beragama, dan juga teman-teman mahasiswa ya yang ada di Sulawesi Tenggara di dalam bagaimana kita merawat persatuan. Tentu di dalam merawat persatuan ini yang paling utama kita harus lakukan adalah bagaimana menjaga solidaritas ya. Karena ingat, solidaritas adalah solidaritas publik menjadi kerukunan yang tidak bisa dianggap sepele di dalam kita menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Di mana solidaritas ini tentu dapat mengubah ya kekhawatiran sehingga dapat menjadi sebuah energi untuk kita dapat bisa tolong menolong, sehingga patut diupayakan di tengah situasi darurat seperti ini. Sehingga solidaritas, kebersamaan seperti yang tadi yang disampaikan oleh adinda kita berdua, yaitu Grace dan Bastian, bahwasannya di dalam kita bagaimana bisa survive menghadapi COVID-19 ini, terutama keluarga kita dan saudara kita yang dari Papua yang menuntut ilmu di Sulawesi Tenggara ini, ya tentu dengan solidaritas itu, ya kerjasama yang baik itu, sehingga di dalam kita merawat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di dalam bencana non alam COVID-19 ini, mari kita sama-sama ya duduk bersama ya untuk memikirkan bagaimana bisa kita cepat terlepas dari COVID-19. Menyahuti dari apa yang telah kita sampaikan bersama, di memasuki bulan awal Juli ini kita memasuk dari bencana non alam yang kemarin hampir semua wilayah di Indonesia, di bangsa ini menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang seperti disampaikan tadi oleh adik-adik kita. Dan alhamdulillah seiring dengan perkembangan dan juga dari penanganan COVID-19 yang ada di bangsa ini, masuklah kita pada yang namanya era new normal ya. Di mana tentu kita menyongsong era new normal ini otomatis ada pergeseran-pergeseran dan perubahan-perubahan kelakuan dan kegiatan-kegiatan kita, baik itu yang ada di pemerintahan, di tengah masyarakat, termasuk teman-teman yang ada di universitas atau di dunia pendidikan. Sehingga pola new normal inilah juga yang kita mari kita sama-sama menyambut dan menyongsong era new normal ini, baik itu dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, sampai dengan kegiatan pendidikan, khususnya kita yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang berikut terkait dengan bagaimana peran serta kita di dalam bekerja sama dan dalam rangka menjaga solidaritas kerukunan yang ada di Sulawesi Tenggara. Kami dari Pemprov Sultra ya ingin menyampaikan beberapa hal, tentu melalui Kesbangpol, terutama adik-adik kita ya, saudara kita dari Papua yang melakukan kegiatan pendidikan Sulawesi Tenggara. Kami sampaikan kepada adinda semua masyarakat Papua selama berada di Sulawesi Tenggara dalam menuntut ilmu, terutama di dalam COVID-19 ini, kalau ada hal-hal atau ada kendala-kendala ya yang didapatkan oleh adik-adik, untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun provinsi, terutama langsung ke gugus tugas ya. Karena dengan bencana non alam ini, Pemprov Sultra melalui gugus tugas ya pemerintah Provinsi Tenggara itu telah melakukan beberapa program, dan ada 3 program utama yang kita laksanakan di dalam gugus tugas Provinsi Tenggara di dalam penanggulangan COVID-19. Yang pertama adalah penanganan kesehatan dan pencegahan kesehatan. Yang kedua adalah terkait masalah bagaimana penanganan indikator ekonomi. Dan yang ketiga adalah penanganan dan penanggulangan jaring pengaman sosial. Nah, ketiga program inilah yang akan kita lakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Tenggara, baik itu masyarakat Sulawesi Tenggara ataupun masyarakat atau keluarga kita yang dari luar Sulawesi Tenggara yang melakukan aktivitas atau kegiatan di Sulawesi Tenggara, baik itu mahasiswa, tenaga kerja, dan organisasi-organisasi lain
yang ada di Sulawesi Tenggara itu akan tetap diintervensi atau dibantu oleh gugus tugas melalui gugus tugas Provinsi Sulawesi Tenggara yang didistribusi di setiap OPD masing-masing. Jadi sekali lagi kepada adik-adik kita, khususnya saudara kita dari Papua ya yang melakukan pendidikan di Sulawesi Tenggara, kalau ada kendala seperti tadi yang disampaikan oleh adinda kita Grace ya, di mana di dalam COVID-19 ini mengalami kurangnya fasilitas ya, kurangnya mungkin seperti disampaikan tadi terkendala dengan kiriman ya, Dinda Grace ya tadi disampaikan, kalau ada kendala segera berhubungan dengan gugus tugas Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu, langsung ke posko gugus tugas. Bahwasanya izin kami keluarga dari keluarga besar mahasiswa Papua ada kendala seperti ini. Insya Allah Pemprov Sultra dan Pemkat Kabupaten Kota di Sultra itu akan memberikan bantuan kepada kita semua dalam bagaimana kita sama-sama menangani COVID-19. Terus tadi juga Adinda Bastian menyampaikan selama COVID-19 ini tentang ada beberapa perubahan-perubahan ya, yaitu dengan penerapan PSBB ya, pemberlakuan sosial berskala besar, dan sekarang kita memasuki new normal atau memasuki era baru ya, yang dimana mungkin tatanannya juga mulai berubah. Tadi disampaikan perkuliahan secara online tentu butuh sosialisasi. Tadi Pak Wakil Rektor juga sudah menyampaikan bahwasannya dengan perkuliahan melalui Fitcon ini bukan cuma adik saja yang mau belajar, semua belajar, bahkan pemerintah, dunia usaha dan lain sebagainya itu menggunakan fasilitas seperti ini dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Kalau ada kesulitan ekonomi tadi disampaikan, segera berhubungan dengan gugus tugas ya, baik itu di Pemkot maupun di Pemprov Sultra untuk bisa kita sama-sama bagaimana mengatasi masalah adik-adik kita yang sementara menuntut ilmu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu himbauan kami Bapak sekalian terutama kepada adik-adik kami yang dari Papua. Kalau ada kendala sekali lagi segera berhubungan dengan gugus tugas Pemprov Sultra atau langsung ke Kabankes Bangpol Sultra ya. Nanti kita bantu fasilitasi apa kendalanya, mulai dari kendala apa saja ya, baik itu pendidikan, masalah ekonomi, kesehatan sampai dengan indikator ekonomi kita akan fasilitasi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Itu sementara yang dapat kami sampaikan dari Pemprov Sultra melalui Badan Kes Bangpol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Kepala Kes Bangpol dan Bapak Wakil Rektor ketiga. Baik, untuk kesempatan ini sebelum saya mengundang beberapa penanya, saya mencatat tadi ada beberapa poin penting untuk menjadi bahan kita semua. Pertama dari Wakil Rektor ketiga, bahwa COVID ini banyak memberikan pelajaran dan transformasi perilaku. Bahkan tadi digambarkan bahwa banyak dari teman-teman kita, bahkan kita sendiri, awalnya tidak tahu main Zoom, tiba-tiba karena ada COVID terpaksa harus belajar. Kemudian COVID ini juga mengajarkan pentingnya saling peduli dan persatuan bersama-sama keluar dari masalah. Jadi pentingnya saling bersatu untuk menghadapi masalah-masalah ini agar tidak terjangkit atau tertular dengan COVID-19. Yang ketiga tadi yang disampaikan oleh beliau adalah kiat-kiat atau adaptasi apa yang harus kita lakukan, bagaimana menjadi orang sukses di tengah berbagai perubahan-perubahan yang terjadi, kadang tidak pasti perubahan itu. Sebelumnya orang tidak pernah menyangka akan adanya COVID-19 ini. Ini bagian dari sebetulnya fenomena yang menyebabkan terjadinya perubahan begitu cepat. Seperti itu. Kemudian dari Bapak Kes Bangpol, pertama bahwa di tengah bencana non-alam, pandemi COVID perlu ada kesadaran bersama. Jadi membangun kebersamaan, bangun persatuan, ini tidak bisa dielakkan atau tidak bisa kita hilangkan bahwa ini adalah masalah bersama yang harus kita hadapi bersama, sehingga persatuan itu beliau sampaikan itu sebuah keniscayaan, tidak bisa ditawar. Yang kedua, di tengah pandemi banyak isu-isu hoax ya,
tidak bertanggung jawab sehingga banyak menyebabkan kerisauan di tengah-tengah masyarakat, banyak menyebabkan konflik akibat dari isu-isu yang dihembuskan yang kemudian tidak jelas sumbernya dari mana, justru menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Nah, ini yang harus kita tepis bersama-sama, tak terkecuali termasuk kita dan mahasiswa Papua. Yang ketiga adalah Papua merupakan bagian dari kita semua yang harus kita berikan perhatian penuh kepada mereka. Jadi disampaikan kepada teman-teman adik-adik kita di Papua, kalau ada masalah, kalau ada kendala-kendala, bisa langsung ke posko pusat ya, COVID-19 gugus tugas di Sulawesi Tenggara. Alamatnya itu di sekretariat di kantor pendidikan, ya, Dinas Pendidikan Sulawesi Tenggara di sampingnya itu. Jadi saya kira Bastian sudah sering melintas ke sana. Silakan wakili teman-teman Papua bisa disampaikan apa keluhan-keluhannya. Nah, saya sendiri beberapa kali mendapatkan bantuan dari Kesbampol, sebetulnya wakili pemerintah, misalnya masker, kemudian vitamin. Ya, hanya saja kemarin karena stoknya terbatas, belum sampai kepada adik-adik Papua. Yang kita berikan kemarin hanya beras dan telur ya, itu pun masih skala kecil. Karena kita tahu bahwa anak-anak Papua ini kan asramanya banyak, tidak hanya satu tempat. Sehingga kemudian ke depannya mungkin bisa kita, kalau misalnya ini masih berlanjut, berarti kita harus mengumpulkan dana lagi untuk bagaimana sama-sama memberikan perhatian khusus kepada adik-adik Papua. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Nah, siapa yang angkat tangan ini? Pertama saya persilakan Saudara Harjo ya. Ya, Harjo. Yang kedua yang angkat tangan ini Narni ya. Kalau mau bertanya Narni silakan. Alwin juga ya. Ya silakan Harjo dulu, Harjo silakan. Dibuka audionya dibuka. Apa yang dipanggil sini? Ada tugas dulu. Ini di grup Mendagri mau datang, pusing saya. Sudah kesini. Jangan dia. Pak Kepala kayaknya Mendagri mau datang. Besok Mendagri mau datang besok. Oh ya siap Pak. Ini kita singkat saja. Harjo silakan, kita 2 atau 3 penanya saja. Singkat saja, silakan Pak Harjo ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 UHO, yang saya hormati Kepala Kesbampol. Perkenalkan nama saya Harjo Prawiro, salah satu juga pengurus bidik misi UHO, salah satu pembina juga dan selalu berinteraksi juga dengan saudara kami yang dari Papua. Pertanyaan saya mungkin hanya seputar kiat-kiat tentang menjalani kehidupan dan interaksi sehari-hari, khususnya di Sulawesi Tenggara. Karena akhir-akhir ini memang juga dunia mempertontonkan kepada kita isu rasisme ini, sehingga juga itu pasti kepada teman-teman dari Papua mungkin ada efek secara psikologis terhadap isu-isu ini, jangan sampai itu juga terjadi di Indonesia. Tetapi saya kira di Indonesia ini sudah cukup banyak sejarah tentang perbedaan kita dan kita cukup tahan dengan isu-isu yang seperti ini. Olehnya itu juga saya hanya meminta kiat-kiat yang harus dilakukan atau yang dalam berinteraksi di tengah keberagaman dari Kepala Kesbampol atau dari WR3, karena mahasiswa Papua juga pasti dalam interaksinya sehari-harinya karena memang kita sudah terpolarisasi, saya kira itu tidak ruang untuk ini bisa ditangkap poinnya Pak Harjo. Sudah bisa ditangkap poinnya. Oke, cukup ya. Ya, intinya tadi bagaimana kita
berada di tengah keberagaman, utamanya anak-anak Papua ini mungkin seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik di tengah-tengah masyarakat yang lain. Itu bagaimana di Kota Kendari agar terjadi seperti itu, saling menghargai keberagaman ya. Ya, siapa? Ya. Selanjutnya siapa ini? Narni, silakan. Kalau ada dari Papua, anak Papua satu yang mau bertanya silakan. Narni, mana Narni? Silakan Narni. Narni di... Ya, saya sudah buka mute-nya. Tapi saya terbuka ini mute-nya. Dia unmute sendiri harus. Narni, silakan dibuka unmute-nya. Di unmute. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Begini Pak, pertanyaan saya. Sekarang kan banyak yang dibilang katanya dari Papua, sekarang lagi besar-besarnya COVID-19. Dan sekarang juga asrama itu belum dibubarkan. Bagaimana Pak jika kebanyakan orang dibilang katanya, yang dari Papua, asrama jauh-jauh kalian dari kita. Kita itu dari desa jadi tidak terkena COVID-19. Bagaimana kalau yang dari Papua dibilang begitu Pak, sedangkan asrama sekarang masih belum dibubarkan? Kan kalau perkumpulan itu dilarang Pak, gitu. Ya. Oke, sudah ya, Narni ya? Sudah cukup? Oke. Narni, memang untuk perkumpulan cukup, itu tidak diperbolehkan saat ini. Kalau tinggal di asrama, tinggal di kamar itu dibolehkan. Jadi kalau dilarang tinggal di asrama, tinggal di mana? Mau tinggal di jalanan. Yang tidak dibolehkan itu adalah kumpul-kumpulnya. Karena kalau di kamar sendiri-sendiri masing-masing menjaga jarak. Nah, kalau misalnya berdua, masing-masing menjaga kebersihan di antara berdua itu. Itu sama saja dengan orang tinggal dalam satu keluarga, tinggal di satu rumah. Nah, mereka harus saling menjaga kebersihannya dan tidak berinteraksi dengan yang lain sesuai dengan protokol COVID. Saya kira itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan untuk mahasiswa angkatan 2020 ke depan itu tetap kita akan asramakan. Dan mahasiswa angkatan 2019 yang hari ini, itu nanti sudah dibebaskan dari pengasramaan dan mereka mencari sendiri asramanya. Untuk anak-anak bidik misi ya. Kalau adik Papua kan memang sudah punya asrama sendiri masing-masing. Oh, ya Pak. Ya. Yang terakhir Alwin, silakan Alwin. Tadi angkat tangan. Alwin silakan. Bisa dibuka di unmute ya, Alwin. Oke, terima kasih atas silakan. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang saya ingin tanyakan mungkin tidak banyak tentang bagaimana keadaan dari teman-teman, khususnya saudara-saudaraku dari Papua. Ini kan tadi saya dengar mengenai kalau di asrama Papua itu kan tidak hanya satu ya, ada banyak, dan itu saya rasa mungkin tidak dalam lingkup yang berdekatan, biasanya mungkin ada yang berjauhan gitu. Jadi bagaimana dari tanggapan dari teman-teman Papua ini, khususnya yang dua pembicara tadi, junior saya tadi satu sama teman saya ada Bastian ini, bagaimana cara teman-teman ini berkomunikasi satu sama lain, mungkin ada pertemuan atau apa terkait masalah yang kita sekarang itu, ada solusi mungkin terkait kesulitan belajar seperti yang ya, gangguan ya. Ya, tapi sudah bisa ditangkap Alwin. Ya, oke. Terima kasih Alwin. Oke, terima kasih Alwin. Pertanyaan ketiga ini khusus untuk adik-adik dari Papua, khususnya Bastian dan Grace ya. Jadi bagaimana teman-teman Papua dalam mengaplikasikan ya protokol COVID ini di tengah-tengah teman-temannya. Misalnya hidup dalam satu asrama itu bagaimana menjaga jarak, bagaimana saling mengingatkan dan sebagainya. Saya kira ini bisa dijawab oleh Grace ataupun Bastian. Next, selanjutnya sesi jawaban. Sebelum saya persilakan kepada WR3 dan Kepala Kesbang, terlebih dahulu kesempatan pertama saya kasih
kesempatan yang pertama Bastian dulu. Sebelum Grace, Bastian dulu. Dengan ini disilahkan, Bastian. Ya, silakan Bastian. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi untuk mengaplikasikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah terhadap teman-teman di mahasiswa Papua agar terhindar dari bahaya COVID, yang pertama kami selalu berkomunikasi, baik itu dalam grup WA maupun grup-grup teman-teman di kampus, itu kita selalu berkomunikasi, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Yang berikut kita saling mengingatkan teman-teman yang lain, setiap kali kita bertemu dan bersapa di jalan, selalu kita mengingatkan teman-teman satu sama lainnya agar sama-sama menjaga kesehatan, agar terhindar dari bahaya COVID. Mengingat kami ini tinggal di daerah kampus baru dan terbagi atas beberapa asrama, sehingga kita tidak tahu teman-teman yang lain ini ada ketemu sama siapa, bertemu sama siapa, berjabat tangan sama siapa. Jadi sehingga ketika kita adakan pertemuan, kita mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana harus kita menjaga jarak, memakai masker ketika bertemu orang, mencuci tangan, dan kita menghimbau juga kepada teman-teman semua agar hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita semua terhindar dari bahaya COVID. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bastian. Selanjutnya, sebelum saya ke Grace, saya minta kepada host, pada panitia, agar membagikan link daftar hadir untuk agar bagaimana peserta ini bisa mendapatkan sertifikat, ya, elektronik sertifikat. Ya, baik. Selanjutnya saya persilakan adik kita Grace Tilda. Dengan ini disilahkan. Ya, sudah. Ya, baik. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hampir sama ya yang telah dikatakan oleh kakanda saya. Kami mahasiswa Papua juga menjalankan protokol kesehatan. Itu yang tadi kakanda saya bilang, yaitu kalau bertemu kita saling mengingatkan. Misalnya ada yang tidak pakai masker, kita bilang kawan atau saudara pakai masker supaya sama-sama jaga kesehatan, dan juga semua protokol kesehatan itu kita bisa jalankan dengan baik. Jadi dan juga pertemuan-pertemuan begitu itu kami juga biasanya melalui aplikasi WA juga, dan juga Zoom. Dan ketika kami intinya ketika bertemu itu saling mengingatkan satu sama lain gitu. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih, Tilda. Baik, selanjutnya tanggapan narasumber dari Pak Dr. Nur Arafah dan Pak Farin Ringi, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Pak Dr. Nur Arafah, silakan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Haloleo. Silakan, Pak. Nur Arafah di unmute. Oke, makasih. Ya, jadi yang pertama soal protokol kesehatan ya. Jadi memang saya melihat warga Kendari ini masih ada saja yang tidak peduli dengan protokol kesehatan gitu. Jadi saya juga lihat di kampus, saya lihat di masyarakat. Saya merasa 40% ini orang masih tidak peduli. Padahal sebetulnya orang yang tidak pakai masker itu sebetulnya membahayakan bagi kita yang pakai masker. Kalau kita yang pakai masker, kita tidak ada potensi menularkan kepada orang. Tapi orang yang tidak pakai masker ini yang berpotensi menularkan kepada orang lain. Jadi himbauan saya, tolonglah
harga yang masker ini begitu ya, sudah capek-capek memakai masker menjaga orang lain, tapi yang tidak pakai masker inilah yang tidak mengerti untuk menjaga orang lain gitu. Jadi kita saling menjaga ya. Nah, terkait dengan keberagaman ya, jadi keberagaman itu adalah hal keniscayaan dalam kehidupan. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Ya, minimal tidak mungkin laki-laki bisa hidup kalau tidak ada perempuan atau sebaliknya begitu ya. Tidak mungkin kita mengembangkan kehidupan kita yang lebih luas kalau kita tidak bergantung kepada orang. Karena tidak mungkin kita menyelesaikan hidup kita sendiri. Nah, oleh karena itu bahwa pandangan-pandangan atau stereotip ya terhadap seseorang atau suatu kelompok itulah orang yang tidak memahami hakikat sebuah keberagaman. Ya, orang sombong ya, sombong itu Islam neraka. Jadi memang sudah seperti itu ya. Jadi tapi saya kira untuk di Sulawesi Tenggara saya kira ini hal yang tidak ada masalah gitu. Hal yang tidak ada masalah. Pun kita tahu bahwa masalah hubungan-hubungan keberagaman seperti di Amerika ini kelihatan sekali ada ya di luar negeri. Luar negeri itu kelihatan sekali, di Eropa itu kelihatan gitu. Tapi kalau kita di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara, saya pikir itu tidak ada. Saya tidak punya pengalaman seperti itu ya. Nah, tapi oleh karena itu bahwa stereotip dalam suatu interaksi sosial itu kan senantiasa ada ya. Pandangan-pandangan kita terhadap suatu kelompok masyarakat lain. Nah, salah satu solusinya adalah bagaimana kita membangun kita bergaul gitu. Kita bergaul. Makanya saya selalu tekankan kepada mahasiswa, khususnya dari Papua, kalau yang mau pulang silakan, tapi yang mau kawin juga di Sultra boleh gitu kan. Saya kebetulan anak bimbingan saya dari kehutanan itu kan kawin dengan orang Kongsel. Nah, ini kan bagian-bagian untuk membangun keberagaman gitu ya. Jadi tidak usah khawatir soal itu ya. Memang isu itu selalu ada ya. Tidak hanya menerpa satu kelompok, di mana saja isu itu ada gitu. Ya, itulah tadi dikatakan Pak Kesbangpol, jangan kita selalu percaya sebuah isu gitu. Ya, artinya apa? Semua orang punya naluriah untuk menciptakan sebuah kenyamanan, sebuah keamanan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ada hal-hal seperti itu, ya memang kita harus tanyakan, kita harus konfirmasi kepada lembaga yang kompeten. Tentu terakhir masukan saya tentu kepada pemerintah adalah bagaimana memang dalam suatu kehidupan ini harus ada satu sumber informasi gitu yang jelas. Sehingga memang hoax ini tidak bertebaran. Kenapa juga hoax itu bertebaran dalam kehidupan kita? Karena memang tidak ada satu sumber yang bisa kita akses atau yang bisa dipercaya. Contoh misalnya begini ya. Misalnya berbagai macam isu gitu kan di kehidupan kita akhir-akhir ini. Yang bicara itu justru orang yang tidak berkompeten gitu, ya kan? Ya, semua katakan misalnya kita bicara soal soal apa itu yang selalu mahasiswa sekarang itu demo soal TKI, yang bicara itu justru bukan dinas tenaga kerja, bukan imigrasi, tapi kita-kita yang tidak berkompeten baik dari segi keahlian maupun dari segi kewenangan. Nah, ini dia akhirnya hoax bertebaran. Nah, termasuk juga dalam hubungan-hubungan sosial adik-adik mahasiswa juga memang harus kita percaya pada lembaga yang berkompeten. Kalau mahasiswa UHO, tanyalah kepada kami direktorat, tanyalah kepada fakultas, tanyalah ke pengelola bidik misi gitu. Supaya kita dudukkan anunya secara baik gitu. Karena kita punya tanggung jawab untuk melihara kondisi keamanan dan kenyamanan kampus kita. Saya kira terima kasih. Saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih Pak WR3. Selanjutnya saya persilakan Bapak Kepala Bampol, dengan ini dipersilakan Pak, langsung saja. Ya, kasih kedengaran ya. Ya, silakan ya, Pak. Terima kasih Pak Pendais, saudara saya. Yang pertama, saya menanggapi terkait masalah protokol kesehatan. Tadi sudah disampaikan dari saudara kita, Pak Wakil Rektor, bahwasannya protokol kesehatan ini sangat penting buat kita sekalian. Ya. Karena dengan kita melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka insya Allah apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan itu tidak akan sampai kepada kita. Karena protokol kesehatan itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, terkait masalah penanganan COVID-19 yang ada di Sulawesi Tenggara, untuk hasil survei sementara, di Sulawesi Tenggara kita itu masuk dalam klasifikasi kesehatan baik, tapi ekonomi yang agak lemah.
Dan ini informasi data dari secara nasional. Sehingga kemarin Bapak Presiden Republik Indonesia itu menelpon langsung Bapak Gubernur mempertanyakan terkait kondisi Sulawesi Tenggara yang di mana kondisi kesehatannya membaik, tapi masalah ekonomi yang agak bermasalah. Nah, terkait masalah penanganan COVID, karena kemarin kita sempat PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, alhamdulillah Sulawesi Tenggara itu Pak masuk peringkat ranking 2 secara nasional di dalam hal penanganan COVID-19. Artinya apa? Gugus tugas Pemprov Sultra bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada Sulawesi Tenggara itu betul-betul bersatu ya, bekerja sama di dalam hal penanganan COVID sehingga kita masuk dalam urutan ranking 2 secara nasional. Nah, begitu sudah mulai masuknya normal, terjadi ledakan yang signifikan di Sulawesi Tenggara. Kita lihat kemarin ada klaster Korlonda ya di Bombana. Dengan tiba-tiba masuk itu semua yang datang seperti tadi disampaikan adik-adik kita bahwasannya memang yang agak rawan itu yang dari luar Sulawesi Tenggara. Baik itu saudara kita dari Papua, dari Jawa, dari Sulawesi, bahkan keluarga kita sendiri yang dari Sulawesi Tenggara datang dari luar. Ada beberapa klaster seperti di Bombana, klaster Dorolonda itu 62 orang yang terpapar. Dan alhamdulillah sekarang sudah positif, semua kembali sudah zero. Terus Buton yang tadinya masuk zona hijau, ya karena protokolnya mungkin tidak dijaga dengan baik, sehingga tiba-tiba muncul klaster, ya klaster yang tidak jelas, dia sporadis munculnya. Itu 32 orang yang terpapar positif di Kabupaten Buton per angka sampai dengan tadi pagi, ya 32 orang. Nah, itu malah yang terpapar itu tenaga medis, bahkan direktur rumah sakit Kabupaten Buton, ya. Terus kemarin Konawe Utara yang kita anggap hijau, karena orang yang masuk dari kita tidak tahu klasternya dari mana, itu terpapar 3 orang. Dan yang paling miris kemarin tiba-tiba terjadi ledakan di Kabupaten Kolaka Utara yang tadinya hijau, itu terjadi lonjakan yang cukup signifikan, ya, yaitu 62 orang, ya. Itu dari klaster ternyata klaster tambang, Pak, ya. Karena kenapa? Yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Wakil Rektor, bahwasannya protokol itu tidak terjaga dengan baik, ya. Nah, sehingga saya sekedar menyampaikan kepada kita sekalian untuk konfirmasi positif yang ada di Sulawesi Tenggara itu sebanyak 487 orang. Ya, itu yang sempat terpapar, ya. Nah, untuk sampai sekarang yang masuk zona hijau itu, zona putih cuma Konkep dan Bombana yang kembali zero. Sehingga harapan kita di dalam new normal ini, bagaimana kita bisa mempertahankan untuk masalah kesehatan Sulawesi Tenggara itu masih tetap kita berada di peringkat peringkat 2. Nah, kenapa ekonomi kita melengah? Mungkin dia ada korelasi karena mungkin pada awal-awal begitu saatnya masyarakat kita tidak keluar rumah, tidak ada kegiatan ekonomi, tidak kegiatan lain-lain, sehingga mungkin perekonomian kita agak lambat, ya. Karena tidak banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan, ya. Banyaknya tenaga kerja yang di PHK, terus pembatasan skala besar yang tidak ada kegiatan ekonomi, sehingga mungkin berbanding lurus antara ya kita kesehatannya bagus, tapi mungkin ekonominya agak melengah, karena ini PR kita bersama. Nah, untuk kepada kita sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, mari kita sama-sama mengikuti dan mentaati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya di dalam penanganan protokoler COVID-19. Semoga saja kita di Sulawesi Tenggara bisa kembali cepat zero dan kita bisa kembali menjalankan aktivitas kita masing-masing. Walaupun aktivitas kita masih dalam bentuk Zoom seperti ini, ya. Itu. Yang kedua, terkait masalah keberagaman. Sebenarnya kalau berdasarkan sejarah dan beberapa diskusi mulai dari orang tua kita sampai dengan generasi kita, sebenarnya yang bikin kuat bangsa kita ini karena keragaman, Pak. Ya, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Ya, keberagaman inilah yang memperkuat kita sebenarnya bangsa Indonesia. Coba bayangkan pada saat bagaimana bangsa ini direbut, ya. Karena yang memperkuat psikologi kita itu adalah keberagaman. Bagaimana tokoh kita, ya, para alim ulama, ya, tokoh-tokoh pemuda mempertahankan itu karena keberagaman. Insya Allah seperti yang disampaikan teman-teman, kalau seperti di Amerika, insya Allah Indonesia tidaklah, ya. Sebenarnya tugas kita sekarang adalah bagaimana menangkal sekelompok
atau segelintir baik itu organisasi orang per orang yang sengaja ingin memecah belah bangsa kita ini. Ya, kita dari dulu kok tidak ada masalah. Justru keberagaman kita yang membuat kita kuat. Ya, berbeda suku, agama, bahasa. Ya, kita saja di Sulawesi Tenggara ada berapa bahasa, Pak? Di Sulawesi ada berapa bahasa? Tapi itu yang memperkuat kita. Ya, karena ingat NKRI harga mati. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati buat kita semua. Semua sama, saudara. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, adalah saudara kita, dan keberagaman itulah yang membuat kita. Nah, sekarang dengan tantangan kita yang di era terbuka, ya inilah yang dikatakan dengan pasar bebas, tugas kita bersama-sama sebagai generasi, ya pelanjut generasi muda, untuk bagaimana kita membentengi negeri ini dengan sama-sama kita memfilter, ya isu-isu yang disampaikan tadi, isu hoax, ya isu yang tidak benar, seperti disampaikan tadi oleh Pak Warek. Kalau memang ada isu yang tidak jelas atau sifatnya sesat, silakan dikoordinasikan dan dikonfirmasikan kepada tempatnya. Ya, kalau masalah urusan pendidikan, silakan dikoordinasikan di kampus, silakan dikoordinasikan di dinas pendidikan. Masalah kewawasan kebangsaan, silakan dikoordinasikan sama teman-teman TNI Polri di Kesbangpol, dan itu pun selanjutnya, sehingga informasi yang kita dapat itu akurat, ya. Jangan katanya seperti ini, katanya seperti ini. Ini yang menyesatkan kita kalau istilah katanya itu. Sehingga pesan kami, ya, atas nama pemerintah Provinsi Tenggara, mari kita jaga keragaman ini, ya. Mari kita jaga persatuan ini untuk generasi kita dan anak cucu kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi dan lebih maju seperti dengan negara-negara yang lain. Yang terakhir, sebagai saran tadi dari Pak Warek, bahwasannya pemerintah harus punya informasi. Insya Allah, Pak, khususnya di dalam penanganan COVID-19 ini, kita sekarang sudah ada informasi online, Pak. Ya, jadi setiap jam 5 sore dan jam 9 pagi itu ada press release dari gugus yang menyampaikan baik itu situasi dan kondisi penanganan COVID-19, mulai dari jumlah yang terpapar, ya, sampai dengan masing-masing kabupaten kota yang masuk dalam zona putih, ya, zona hitam, zona abu-abu, dengan jumlah yang terpapar itu jelas, Pak. Dan kami laporkan setiap saat, setiap sore itu di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan bagaimana kondisi dan situasi penanganan COVID-19 yang ada di Sulawesi Tenggara. Sehingga alhamdulillah, Pak, sampai sekarang Sultra itu masuk di peringkat 2 dalam penanganan COVID-19. Insya Allah, Pak, ya, informasi tetap akan update kepada kami melalui gugus tugas provinsi, dan itu ada online setiap hari, ya. Dan sekali lagi kepada teman-teman, adik-adik, keluarga dari Papua yang melakukan aktivitas kegiatan pendidikan di Sultra, kalau ada kendala silakan langsung berhubungan di gugus tugas, ya. Di situ tiga sektor penanganan yang kita fokuskan oleh Pemprov Sultra, yaitu masalah penanganan kesehatan, indikator ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Orangnya jelas, ya, terus laporannya jelas. Insya Allah gugus Pemprov melalui gugus tugas Sultra akan memberikan bantuan. Kalau misalnya ragu-ragu ke sana, bisa melalui Kesbangpol. Nanti kami fasilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Kesbang. Ini sama beliau ini tidak pernah kita bosan kalau diskusi sama beliau. Begitulah potret mantan aktivis yang jadi birokrat, ya. Beliau dari Ketua KNPI Kabupaten Konawe, kemudian menjabat Wakil Bupati Kabupaten Konawe. Kemudian saat ini beliau diamanahkan sebagai Kepala Kesbangpol Sulawesi Tenggara. Begitu pula Kanda WR3 ini, Dr. Nur Arafa ini, beliau juga mantan aktivis, Pak. Ya. Mantan Ketua Cabang HMI. Sama-sama aktivis, ya. Ya. Kota Kendari. Ya. Jadi mereka berdua ini adalah sosok atau tokoh-tokoh yang selalu menarik untuk kita diskusi. Dan saya kira juga di tengah-tengah kesibukan beliau ini, mereka berdua menyempatkan diri, suatu kehormatan buat kita semua, khususnya pengelola bidik misi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Arafa, Haji Nur Arafa, kemudian Bapak Farin Ringi, Kepala Kesban juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nah, satu hal yang ingin mungkin sebagai kata kunci pada diskusi kita pada sore hari ini, bahwa
keberadaan COVID-19 ini menyerang 3 hal. Yang pertama itu adalah menyerang kesehatan, yang kedua menyerang ekonomi, yang ketiga adalah menyerang stabilitas kehidupan kita baik masyarakat maupun dalam bernegara. Nah, termasuk juga mungkin isu masalah politik itu stabilitas juga. Maka keberadaan new normal sebetulnya itu adalah untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Jangan sampai kita melulu memikirkan soal kesehatan, tapi ekonomi kita rapuh. Seperti yang dikatakan Pak Kepala Kesbangpol tadi. Oleh karena itu, karena saat ini pemerintah sudah mulai melonggarkan, kita masuk era new normal, maka pertahanan terakhir kita adalah pada diri dan keluarga kita. Jangan sampai yang dikatakan Pak Kepala Kesbangpol tadi adalah banyak daerah-daerah yang terjadi perubahan-perubahan skala. Yang awalnya itu adalah zona hijau, kemudian berubah menjadi zona merah. Karena ketidaktaatan dan ketidakpatutan kita kepada protokol COVID atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian di tengah perubahan penetapan skala ini juga atau kita masuk era new normal, banyak juga yang berpandangan bahwa COVID itu sudah tidak ada dan bahkan ada yang mengatakan untuk apa takut dengan COVID. Akhirnya ada yang sudah ugal-ugalan tidak mau pakai masker, bahkan bukan lagi jabat tangan, main peluk-pelukan di kampus apa semua. Ini kan suatu masalah besar. Apalagi saya sampaikan pada pertemuan kali ini, saat ini teman-teman adik-adik kita sedang datang ke Kendari untuk melakukan tes masuk perguruan tinggi, SBMPTN. Ini ada datang dari Kolaka Utara, datang dari Bobo, datang dari Buton. Nah, kita tidak tahu aktivitas orang tua mereka. Dan sampai orang tua mereka misalnya itu positif COVID. Tapi kita tidak tahu dan mereka tidak mau jujur kepada teman-teman yang lain. Datang di Kendari kemudian bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, berinteraksi. Nah, ini problem. Kalau misalnya teman-teman tidak mau memakai masker, tidak mau menjaga atau mematuhi protokol COVID, ini berbahaya buat teman-teman semua. Maka ini adalah era new normal adalah era di mana pertahanan terakhir kita adalah pada diri kita dan pada keluarga kita yang harus kita jaga. Sehingga hal yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga protokol ini. Karena kalau tidak dibuka juga, ekonomi kita akan lumpuh. Itu problemnya. Nah, daripada kita hanya mati karena masalah kesehatan, masalah COVID, masih kita mau mati juga karena kelaparan. Maka harus dibuka oleh pemerintah, dibuka jalur-jalur ekonomi supaya masyarakat bisa beraktivitas kembali, tapi dengan catatan tetap menjaga protokol COVID. Nah, itu catatan kita. Yang ketiga adalah masalah stabilitas. Nah, jangan sampai masalah COVID ini ada yang ingin memanfaatkan situasi. Apakah itu dari orang-orang yang sengaja ingin memecah belah bangsa ini, ya, ingin melihat bangsa ini misalnya kacau balau. Ada juga misalnya yang memanfaatkan, misalnya kasus di Munah kemarin, penangkapan teroris 4 orang. Padahal masih masa COVID begitu. Ini kan sebetulnya banyak memanfaatkan situasi memecah belah bangsa kita di tengah pandemi. Sehingga diskusi kita sudah sangat menarik. Jadi bagaimana kesehatan tetap terjaga, tapi protokol COVID, upaya-upaya untuk menjaga mitigasi terkait dengan bencana non alam ini tetap kita lakukan dengan baik. Ya, terima kasih Bapak Dr. Nur Arafah, terima kasih Pak Rintingi, Kepala Kesbangpol. Terima kasih Bastian, ya Ade Bastian, terima kasih sudah ikut memberikan testimoni dan masukan buat bagaimana kita sama-sama anak-anak Papua dan yang lainnya tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu pula Grace, Hilda, ya selamat ya. Besok akan kembali ke Papua. Ya kebetulan saya ini adalah ketua jurusannya dan pembimbingnya selama kuliah di Universitas Haloleo, dan termasuk Ana yang sangat cepat selesai. Mudah-mudahan kembali ke Papua bisa cepat mengabdi kepada pemerintah Papua, kepada masyarakat, dan bisa memberikan dampak atau efek positif kepada teman-temannya yang lain. Sekira demikian, terima kasih. Untuk diskusi ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan YouTube kita tutup.